bisa datangnya nih ya. Iya, jadi memang kita banyak explore genre, terus hampir setengahnya baru pertama kali main ya, misalnya kayak Drizzly, Escape, terus Enola, ada ya banyak banget, hampir setengahnya baru Millennials, Millennials ya sebutnya, terus The Jeblogs, The Cake, The Cuttons, Gledek. ya Gledek pastinya, terus dari popangnya juga kita ada banyak banget, ada Piwi, ada Summerland, ada Sierra Wall, ada Tiki Wiki dari Member of Today, dan yang pasti yang udah biasa headlining di festival-festival juga Fish, Hindia, pasti. Tulus Malik, Ran, Kahitna, Yofi Nuno, dan lain-lain. Terus kita juga ada unsur nostalgianya juga sih, pasti kita bawa The Bagindas, bawa Kangen Band, bawa Jerox, bawa Ninji, bawa yang era 2000-annya juga cukup banyak. Terus pastinya explore dari sisi DJ juga, kita akan ada stage baru DJ, kita bawa kolektif dari Patch, terus Blow Jams, terus ada Om Leo sama Ari Lesmana juga di set. Dari Voke juga banyak banget, ada Suara Kayu, Batas Senja, Daun Jatuh sama Payung Teduh, pasti Parade Hujan ya. Jadi rocknya juga udah pasti di Gledek, KPR, The Johnson. Jadi memang kita banyak banget explore genre lah tahun ini. Oke. Ini ada kesulitan nggak kan dari 100 ini kan yang lokal sama internasional? Dari yang lokal dulu ada yang keribetan untuk negosiasi waktunya karena mungkin mereka bentrok sama jadwal yang lain gitu, atau gampang-gampang aja? Sebenarnya kalau lokal ya kurasi gue nggak sendiri sih sama timnya. Cuma kan pesan gue ke tim sih tahun ini lebih banyak band yang belum pernah main aja di Sound Project sih. Meskipun ada yang udah berkali-kali main juga, tetap kita hadirin ya, Bara, The Adams, The Sigit, dan lain-lain, karena memang selalu punya tempat gitu di festival kita. Tapi kalau bisa kasih yang baru nih, kasih tunes yang baru lah buat didengerin sama penonton. Dan kalau misalnya dari sisi line up internasional itu ada Elijah Woods, lagi tour juga, memang dia lagi Southeast Asia tour. Waktu kemarin dia jadi openingnya Niall Horan, salah satu member One Direction di sini. Terus Fur ini vakum, udah bertahun-tahun, dan ini bakal jadi show pertamanya lagi di Jakarta. Udah setahun lah, vakum lah kurang lebih. Dia sempat ngumumin, sempat mau bubar juga, akhirnya kita comebackin karena di 2022 dia main dan crowdnya pecah banget di Sound Project. Akan ada kolaborasi nggak? Kalau gitu kan kalau salah kolaborasi sama Turas. Ya nanti lihat aja kejutannya. Sama Real Friends dari Amerika nih, salah satu band popang juga yang lagi tuh mana-mana lah, tur Amerika, tur Asia, gitu. Jadi ada 3 band ini yang udah dipastikan akan main di Sound Project, dan memang tahun ini gue pengen ngasih statement bahwa memang dari awal bentuk Sound Project tetap jadi rumah utamanya buat musisi lokal lah, buat talenta lokal gitu. Jadi nggak semua artis luarnya ini headliner di sini, jadi nggak semuanya main di panggung utama gitu. Bahkan beberapa tahun lalu sequencernya keduluan karena error. Terus gue bilang Gana pas di upload di YouTube, Gan tolong di take down lagunya. Tapi cuma satu lagu. Kayaknya satu lagu jelek, Merayakan Fana kemarin sama Efek Rumah Kaca tau. Cuman kita kan band live kan. Iya. Oh iya, nice. Gas aja. Gas. Jadi tahun ini mereka playback aja, jadi nggak usah. Enggak banyak playback dong. Ini ada band-band lain nggak mau diajak ngobrol juga. Iya. Terima kasih teman-teman. Jadi niatin banget gitu, emang kebetulan aja momennya pas, waktunya pas, semuanya pas aja lah, jadinya bisa terjadi di Sound Project waktu yang jadilah. Terus yang Sound Project sekarang juga Phil Koplo bakal featuring sama Pasming Bass. Jadi udah full joget ngasal aja lah, joget masal. Joget ngasal sama joget masal berarti ya. Kita panggil lagi juga ini yang udah akan tampil juga, yang akan pertama kali. Gue ditampil, gue jatuh lah. Ada The Bagindas. Nggak mau kena. Wah ini yang gue gila. Wah gue tuh. Coba nyanyi dong, coba lu nyanyi dong. Begitu. Ini mungkin yang baru-baru juga. Silakan. Ini udah hadir juga The Bagindas yang pertama kali juga tampil di The Sounds Project ya. Dan juga kita lanjut Mas Adit, kita tanya siapa Mas Adit? Kita nanya ini, kalau ini tadi Phil Koplo udah pernah ya? Swelo pertama kali tuh udah pernah main sebelumnya Swelo? Cek
Swallow pertama kali. Pertama kali, oke. Swallow pertama kali, terus kalau buat gue personal ini menarik, logo Sounds Project gue yang buat. Terus kayak pertama kali gue main di festival. Thank you Pak Gana. Iya berarti logo yang buat ya? Iya. Oke lah, pertama kali baru tahun ini, tahun ke-8 baru mainnya. Ini ada goresan tangan gue nih, Wes, Jadi sangat spesial sih buat Swallow. Ya. Buat gue sih pribadi. Buat Swallow, ya ini pertama kali main di Sounds Project. Oke. Jadi Swallow pertama kali, tapi sebenarnya logonya udah dari dulu ya, dari lo yang bikin ya. Ada turut campur tangannya orang Swallow, ada tuh. Oke. Tepuk tangan buat Swallow teman-teman. Selanjutnya yang kemarin juga habis manggung di sebuah festival, dibuka oleh Malik Essentials. Gledek. Kita tanya drummernya dulu ya. Oza yang mewakili. Iya, gimana Za persiapan Gledek nanti di Sounds Project? Di Sounds Project kita sangat berterima kasih banget kepada Sounds Project. Gana, thank you udah mengundang Gledek. Jadi sebagai rasa terima kasih, kita semua berempat akan daftar S2 di Gunadarma Bang ya. Karena kita tahu ini rulusnya dari Gundar kita harusnya. Iya, benar-benar. Kapan lagi lihat kampus ada UFO-nya ya? Ada UFO ya, kapan lagi? Nah tapi kita akan ada sesuatu yang kita persiapkan untuk Sounds Project, nanti lihat aja di hari H. Wah. Oke. Ini pertama kali berarti ya? Pertama kali dong. Gue yakin terbentuk bandnya. Iya. Dan gue yakin pasti nanti stage Gledek rame banget pasti, gue yakin. Amin. Jadi kalau band-band lain bagi-bagi stiker, percaya sih bagi-bagi brosur Gunadarma. Gundar. Oke. Kalau gitu mungkin buat The Bagindas ini juga pertama kali nih ya. Betul. The Bagindas, gimana abang-abang ini pertama kali main di festival The Sounds Project? Yang pasti alhamdulillah, ini kebetulan saya juga baru comeback sama Selamat datang. Baru comeback lagi sama The Bagindas. Kita kasih kesempatan di The Sounds Project. Ketemu sama teman-teman media, teman-teman musisi di press conference hari ini di The Sounds Project 8. Sebelumnya mungkin pertanyaannya, gue mau nanya dulu apa yang lo rasain kita ketemu lagi di The Sounds Project 8 akhirnya. Ini setelah 10 tahun lebih Sounds Project kayak gimana nih kan? Perasaan. Iya. Sebelumnya terima kasih banget buat teman-teman media, teman-teman sponsor, dan tentunya rekan-rekan artis yang udah hadir hari ini di press conference Sounds Project. Gue mewakili teman-teman promotor mengucapkan banyak-banyak terima kasih udah menyempatkan waktu. Apa tadi pertanyaan? Perasaan lo? Perasaan. Tiap tahun gue yakin pasti makin emosional kan? Ya pastinya ada aja ya challenge setiap tahun gitu, dan perasaannya kalau tahun ini sebenarnya dengan situasi ekonomi seperti sekarang gitu. In this economy lagi. Ya sebenarnya ada beberapa challenge lah dalam menyelenggarakan festival gitu, apalagi tahun ini festival ke-8, tahun ke-10 ya. Karena 2 tahun pandemi kemarin, jadi kita dituntut bukan buat lebih besar daripada festival lain sih, tapi kan dituntut buat lebih better lah daripada tahun sebelumnya gitu. Tapi gue dan tim tetap konsisten supaya kita bisa step up the game tiap tahun, dan ya tahun ini artis yang kita undang lebih banyak sih, dan panggungnya bertambah juga. Oke. Gokil bro, lebih dari 100 bro. Dari 100 dan juga dari lokal dan internasional. Pasti. Oke. Dari itu tadi kita yakin banget kalau Sounds Project selalu kasih yang terbaik, dan selalu ada improvement gitu dari TSPNO dalam penyelenggaranya. Tapi dari tahun ini nih yang ke-8 ini apa yang membedakan dari tahun-tahun sebelumnya? Apalagi temanya adalah music from music to infinity. From music to infinity. Soalnya bahasa Inggris susah banget. Padahal gitu doang ya? Iya, padahal gitu doang. Iya. Apa yang ngebedain? Ya, sebenarnya kalau tema tahun lalu kita temanya Discover Miracle. Tahun ini From Music to Infinity. Jadi setiap tahun tuh tema mewakili perasaan yang tadi ditanya juga ya. Ini kan karena Sounds Project ke-8, angka 8 tuh kan identitas. Infinity bener! Ya, jadi kepikiran temanya apa nih tahun ini ya? Infinity, iya bener. Tema kita kan lebih general ya, biar bisa dieksplor kemana-mana dari karena angka 8 itu Infinity. Jadi gimana kalau temanya From Music to Infinity? Kenapa gitu? Jadi emang perasaan gue pribadi dan teman-teman ya, maksudnya kita bikin festival. Sounds Project itu awalnya dari kampus dulu, gue sama teman-teman kampus yang
cuma bikin acara di lapangan kampus, gigs-gigisan. Acara pertama juga di Rolling Stone, yang cuma satu panggung, cuma 4 band yang main sampai akhirnya benar-benar acara kampus lah pokoknya ya. Iya benar-benar acara kampus dan teman-teman kampus gue yang nonton doang. Sekarang ternyata gue bisa bikin sampai 5 panggung. Wow, gokil. Terus apa namanya? Ancol pula. Ancol tuh. Iya. Itu festival gede di Indonesia. Pasti dari dulu Binaria kalau nyebutnya. Oh iya. Ketuaan. Sorry ketuaan. Betul, dari sisi venue juga kan kita evolve terus lah tiap tahun. Misalnya dari awal di Rolling Stone kita ke Gudang Sarinah, ke Kuningan City, sampai akhirnya udah antusiasme yang makin banyak, pindah ke Ancol 2 hari sampai 3 hari gitu sih, dari 5.000 yang datang sampai hampir 100.000 tahun lalu. Dan jadinya kayak wah ternyata musik bisa bawa kita ke tempat yang tak terbatas ya gitu. Gua dulu penonton, suka musik, akhirnya coba bikin acara musik di kampus gua dan akhirnya bisa sebesar ini, dan ya akhirnya tercetuslah tema From Music to Infinity. Jadi memang musik bisa bawa lo ke tempat yang terbatas ternyata. Dari awalnya gue cuma nontonin band sampai gue bisa ngundang band idola gue, ketemu teman-teman musisi. Benar. Dari dulu terbatas lah mau ngapa-ngapain gitu. Nyari sponsor aja susah, sekarang kita bisa explore banyak hal, bisa ngundang siapapun musisi yang kita mau gitu. Jadi memang awalnya masih banyak batasan, sekarang udah tak terbatas dan akhirnya jadilah tema From Music to Infinity. Jadi gue berharap tahun ini juga banyak eksplorasi kita yang banyak, gak kayak batasan-batasan tahun lalu lah, banyak dengan scale up. Kita juga banyak nambah musisi-musisi baru gitu, dan ngasih wadah ke mereka. Banyak juga dari 100 line up hampir setengahnya baru pertama kali main di Source Project. Jadi memang ternyata masih banyak juga ya, maksudnya dari sekian tahun lo bikin banyak juga musisi-musisi ternyata yang belum undang. Iya, dan ternyata bagus-bagus banget, dan ya akhirnya kita tambah stage yang memang kepengennya juga ngasih slot lebih banyak juga buat mereka ya gitu. Jadi memang pengalaman gua ngedirect Source Project selama 10 tahun terakhir ini benar-benar pengalaman yang seru banget buat gua dan tim, dan challenging, tapi benar-benar kita terus effort ngehadirin festival terbaik lah setiap tahun. Wow. Gokil ya. Iya. Tapi itu tadi nyari tema pakai ChatGPT nggak? Enggak. Oke. Udah dipikirin ChatGPT. Meeting bareng-bareng. Kalau gua pakai ChatGPT pasti gua. Yang nggak premium lagi. Yang 3 kali langsung ngambek ya. 3 kali dong nggak mau bikin gambar ya. Iya. Tapi emang 10 tahun tuh bukan waktu yang sebentar ya. Tantangan terberat apa sih Gian dari The Sounds Project selama 10 tahun? Terberat ya pasti konsistensi lah. Banyak festival yang ya gue nggak tahu ya, maksudnya ada festival yang udah 3, 4 tahun, 5 tahun gitu, tapi yang 10 tahun kan gak banyak. Bener. Yang sampai edisi ke-8 tuh gak banyak ya, setahu gue bisa dihitung lah. Dan setiap tahunnya buat mempertahankan itu tuh bukan effort yang mudah sih ya. Itu bukan effort yang mudah, dan terus explore program, apalagi meskipun ini festival ke-8, 10 tahun, 1 dekade, itu kan kita harus adaptasi banget sama tren, rotasi programnya. Dari sisi line up kita harus pinter-pinter banget nentuin setiap tahun supaya festival kita tetap relevan gitu. Dimana kita punya target audience juga kan. Dan betul, tahun depan mau ngapain lagi, belum jenuh. 10 tahun juga orang pasti kerja apa juga pasti udah mulai jenuh kan. Nah, itu juga harus bisa kita atasi lah semua, gue dan tim gitu. Tapi ya karena memang niatnya dari awal, value-nya adalah kita gimana showcasing music gitu, gimana regenerasi orang-orang di dalamnya juga, dengan program-program yang ada, regenerasi musisinya juga. Kayak tahun lalu kita ada program Authenticators itu kan buat regenerasi orang di balik layar, via program magang, program volunteer di festivalnya, terus tapi sekarang ada program sound room yang regenerasi musisi baru nih kita munculin gitu. Jadi memang sebenarnya bikin festival bukan cuma masalah berapa audiens yang lo datengin, terus berapa tiket yang lo generate, tapi seberapa dampak festivalnya kepada ekosistemnya gitu. Itu value yang terus kita bikin supaya kita hadir lah setiap tahun, kurang lebih kayak gitu. Ini bisa dilihat juga nih. Nah ini ada grafik ya. Dari awal 5.000, gua ekspor 4.000, 7.000, 12.000, 50.000, 76.000, 96.000 kayak gitu loh. Jadi memang ini effort dari tim yang ibaratnya kita step up terus, dan gimana caranya ngalahin
ekspektasi, bukan ekspektasi seorang ya, tapi ngalahin pencapaian tim setiap tahun ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi gimana festivalnya selalu lebih baik dari dirinya sendiri lah setiap tahun, kurang lebih kayak gitu. Benar. Jadi gue rasa juga sebenarnya 4.000 orang yang lain tuh udah beli tiket, cuma dikunciin sama orang tua. Dia nggak jadi datang. Gue biar mama papa aja yang berangkat Sounds Project. Iya, rumah. Tapi sebenarnya Sounds Project itu juga cocok buat keluarga. Sekeluarga datang juga oke banget. Boleh dong. Gue yakin ini nanti insya Allah ya tahun depan kita press conference, laporan untuk tahun ini di Sounds Project 8 ini menembus 3 digit di depan. Wih, targetnya berapa? Di ratusan ribu. Boleh tepuk tangan dong untuk Sounds Project dong. Ada targetnya kan? Target tahun ini berapa gitu? Yang pasti ngelebihin ini. Nggak ada target penonton sih. Tahun ini yang udah kita lebihin kan pasti jumlah artis ya. Nah, itu pencapaian yang step up the game adalah jumlah artis, karena setiap tahun biasanya panggung kita cuma 5. Tahun ini panggung kita ada 6 gitu. Jadi memang udah pasti slot buat artis mainnya lebih banyak gitu. Jadi tahun lalu tuh cuma ada Sounds Project Stage, Music First Stage yang di indoor, MG Stage, Garden Stage sama TSPN Co Stage. Tahun ini kita tambah ada Joget Stage lagi. Jadi ada 6. Jadi juga sebanyak mereka yang formatnya karaoke, DJ set dan lain-lain gitu. Jadi ada 6 stage. Jadi banyak banget penampil dari beragam genre yang berbeda kurang lebih gitu. Jadi memang step up the game-nya adalah jumlah stage dan jumlah penampil gitu. Nah kalau misalnya untuk jumlah pengunjung, tahun lalu tuh kita udah full capacity sebenarnya. Dan di tahun 2022 awal kita cuma buka area Ancol cuma satu jembatan gitu. Tahun kedua 2023 itu 2022 satu jembatan, 2023 kita buka 2 jembatan, sekarang itu udah 3 jembatan. Jadi memang udah penuh. Mau gue geser ke Dufan bisa nggak? Atau nggak di pantainya mas, ambil naik perahu nonton padi gitu. Jadi nonton opik. Bener. Jadi sebenarnya area Ancol tuh maksimum kapasitasnya 30 ribuan lah per hari. Itu udah aman. Yang beli tiket plus invitation dan semua jumlah orang yang bekerja lah kurang lebih 30 ribuan lah. Jadi memang udah maksimum capacity. Jadi tapi justru kita tambah programnya. Jadinya itulah level up-nya, jadi tambahin stage baru. Nah kalau tadi sempat mention juga kan kayak yang salah satu yang dikenal dari Sounds Project adalah pre-event ya kan, kayak Music First ini apalagi tadi lu sempat mention juga ada Ratu Sounds Project. Benar. Kalau tahun lalu ada program Authenticators. Betul. Kalau tahun ini ada Authenticity Sound Pro. Nah ini gimana idenya, terus gimana jalan ini? Idenya sebenarnya dari setiap tahun nih Sounds Project harus kasih value daripada pre-eventnya lah. Pre-eventnya itu buat apa? Nah tahun lalu itu kita bikin gigs sama 15 kampus yang berbeda dari Jabodetabek. Terus kita ngedatengin mereka-mereka yang mau kerja di Sounds Project, internship dari seluruh Indonesia. Nah, tahun ini yang kita cari adalah musisi barunya nih. Musisi barunya, makanya kita kerja sama Authenticity juga. Terima kasih udah disupport. Dimana kita mencari musisi baru dari seluruh Indonesia juga. Jadi proses kurasinya itu waktu itu submission sampai ada hampir 4.000 band ya, 3.800 sekian kalau nggak salah. Gokil banget. Waktu itu lu berdua yang MC juga kan waktu itu. Iya betul ya kan kita play along kita. Waktu itu benar-benar dari seluruh Indonesia karena ada satu musisi dari Sulawesi baru landing langsung manggung kayak jet lag. Bener. Tapi itu gokil banget. Jadi yang ikut Soundroom itu benar-benar hampir 4.000 yang submission. Itu gokil menurut gua. Itu mesti nggak kan lu mengkurasinya sampai akhirnya kemarin jadi 3 ya. Jadi 3 10 terus jadi 3. Sebenarnya awalnya ngelihat segitu banyak yang submission tuh ya lebih ke seneng banget sih ya, maksudnya banyak banget yang mau main di festival gua gitu kan. Banyak banget yang mau main di Sounds Project ternyata. Terus pas kurasi sih terpusing sih. Ya iya bagus-bagus semua. Nah, tapi kan hilang gara-gara gua senang, maksudnya antusiasme gua ternyata ada sebanyak ini. Band bagus gitu, gua dengerin satu-satu Spotify-nya bareng sama tim ya. Sama tim Authenticity dan tim program gua juga. Dan akhirnya terpilih 10. Kita showdown lah, kita bikin showdown-nya, kita showcase-in 10 dijuriin sama Mas Benyo dari manajer Noah dari Musika, terus sama Iga juga dari Bara Suara. Kepilihlah 3
Iya, jadi ada Mentari itu dari Depok, Mentari Novel. Ada Inis, ada Mentari. Ada Inis sama ada Pro dari Pekanbaru. Pro dari. Jadi mereka akan tampil di Sounds Project. Wow. Dan semoga mereka bisa dapat penonton baru dan memperkenalkan musiknya ke halayak yang lebih luas lagi. Oke, tepuk tangan buat Sounds Project. Ini Sounds Project tuh ya, menurut gua festival yang pahalanya banyak menurut gua. Selain bikin orang seneng yang datang nonton, tapi juga ada misi-misi yang kayak gitu tuh. Yang Sounds Project tuh dilakuin terus dari zaman kampus sampai sekarang tuh kayak gitu terus gitu. Betul, dan ngasih kerjaan ke aku anak yatim piatu. Alhamdulillah. Iya, saya juga anak yatim. Oh iya, benar. Iya. Kok kita jadi jual kesedihan sih? Tapi keren sih, maksud gue, ini kan lo 4.000 orang kan, 4.000 musisi. Tahun depan lo yang main Sounds Project mereka aja udah semua. Bener juga loh. Iya, nggak usah repot-repot ya, bener pasti pada main ya. Iya, bener juga ya. Oke, nah ini selain tadi kita udah ngobrol bareng sama Gana dari The Sounds Project. Betul. Tentunya acara juga bisa berjalan dan konsisten dan lancar ya, yang paling penting dan lancar berkat adanya dukungan dari berbagai pihak tentunya ya Adit Insomnia ya. Betul, soalnya aja sama ada pihak venue yang menyediakan tempat yang luar biasa, yang memberikan kita ruang untuk menikmati berbagai kegiatan yang pastinya selama 3 hari festival di The Sounds Project. Benar. Dan dukungan dari para partner dan juga sponsor juga sama pentingnya. Kontribusi dan dukungan mereka yang luar biasa juga melengkapi The Sounds Project tahun ini. Betul sekali. Kayak rasanya kurang up kalau misalnya kita nggak kenalan juga. Benar. Sama teman-teman dari venue dan juga para sponsor. Biar teman-teman ini juga partner. Dan partner semuanya biar kenalan juga ya. Betul. Kita pengen tahu mereka ini kasih pendapat apa tentang Sounds Project Nah, itu dia. Kita akan undang satu persatu. Oke. Kita akan ajak untuk naik atas panggung. Kita mulai dari yang pertama. Kita ingin mengundang represent dari PT Taman Impian Jaya Ancol kepada Bapak Ari Kurniawan selaku VP Event dan juga Partnership Division. Ini dia Mas Ari, Mas Ari, gimana kabar? Sehat Mas Ari? Alhamdulillah, silakan Mas Ari untuk menempati tempat duduknya. Ini dari venue dari Ancol ya. Betul. Selanjutnya saya undang juga Bapak Harvey Isaac selaku brand representative of Authentic City. Mas Harvey, silakan untuk naik ke atas panggung. Apa kabar Mas? Selamat siang. Silakan. Selanjutnya yang kita akan panggil untuk bergabung sama kita perwakilan dari orang tua. Kita ingin mengundang Valerie Antoinette as a brand activation dari orang tua. Tepuk tangan untuk Valerie. Apa kabar? Jumpa lagi. Tahun kemarin ngobrol kita. Oh iya. Aku kira itu buat acara jumpa lagi. Messi ya. Oke, selanjutnya kita undang juga. Wah, ini nih. Ini dia kita pakai nih. Ini dia Abang Bastian Tumewa selaku event manager dari Fonda. Gue nggak bisa kalau apa kabar Abang Bastian? Wah. Mantap. Halo. Gue tuh selalu baju gue Fonda loh. Masa? Iya, dulu popok gue Fonda. Gak bikin. Dan kita juga ingin mengundang representatif dari Coca-Cola kepada Ibu Talia Karisma Dewi as a marketing operations Coca-Cola Euro Pacific partner. Apa kabar Talia? Hai Talia. Oke. Yes. Hai, silakan menempati tempat yang sudah ada. Ini boleh dong tepuk tangan dong untuk para partners yang sudah berada di atas panggung bersama kita, karena mereka juga lah yang bersama berkolaborasi bareng The Sounds Project. Betul. Menjadikan The Sounds Project ini keren banget. Venue juga ada, dari pihak partner, sponsor semuanya ada ya. Betul. Oke. Kita ngobrol dulu yang pertama sama Mas Ari mungkin kali ya. Boleh, Mas betul. Ari dari Ancol nih. Betul, selaku VP Event dan juga Partnership Division dari Ancol. Iya. Mas Ari, kita mau nanya nih ya, sebagai venue, ini merupakan tahun keempat The Sounds Project memilih Ecovention dan Eco Park Ancol. Gimana tanggapan dan keseruannya selama 3 tahun terakhir? Cek, coba mikrofon. Cek. Oke.
Tadi masih di Ancol suaranya. Sekarang udah di Kemang. Cepet juga. Cepet. Kayak kereta gantungnya tuh ya. Oke, sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman TSP udah mempercayakan venue Ancol untuk keempat kalinya ya. Udah 4 kali di Eco Pension Eco Park. Jadi sebenarnya luar biasa ya, maksudnya TSP ini konsisten bikin acara di tempat kami. Jadi selama 3 tahun terakhir Sound Project itu sudah sukses menggelar acara di Eco Pension dan Eco Park Ancol dengan antusiasme yang cukup meningkat. Jadi Ancol sendiri itu kan menawarkan venue yang combine ya. Kita ada venue outdoor ataupun indoor yang semuanya dipakai nih, diborong sama Mas Gana. Benar. Jadi Ancol Eco Park sendiri itu kan luasnya 20 hektar. Jadi kalau Mas Gana itu baru pakai mungkin sekitar ya 40-50%-nya lah. Jadi sebenarnya kalau mau dioptimalkan ya silakan. Bisa, kita buka lah. Bisa. Bisa dibikin lapangan pedal. Tambah lagi dunia fantasi juga bisa. Karena kebetulan memang berdekatan dengan lokasi Eco Park gitu. Ini kalau teman-teman media mungkin atau teman-teman yang datang nggak percaya 20 hektar bawa penggaris besok. Ribet Bang. Gak usah, pakai Google Earth aja bisa. Oh iya benar. Jadi setiap tahunnya tuh TSP sudah semakin matang ya. Jadi saya lihat tadi dilihat dari data yang Mas Gana sampaikan, jadi dari tahun ke tahun itu kan data pengunjung semakin meningkat ya. Dan alhamdulillah bisa tembus di angka 100.000 itu juga menurut saya pencapaian cukup baik ya buat TSP gitu. Jadi memang harapan kita Ancol tuh selain tempat rekreasi juga bisa dijadikan sebagai destinasi untuk festival musik besar. Contohnya yang dibuat Mas Gana ini gitu. Wow, buat Ancol. Luar biasa. Tapi akhirnya kenapa Mas Ari pengen kita kerjasama lagi deh? Kembali. Apa yang bikin pengen tertarik untuk selalu kerjasama sama Sounds Project? Tadi yang disampaikan Mas Gana ya, konsistensi. Konsistensi itu yang cukup penting ya. Jadi saya lihat Mas Gana ini cukup konsisten. Jadi kan awal yang tadi berapa panggung, terus dia nambahin, apalagi Mas Gana ini kalau saya lihat secara pribadi cukup baik. Maksudnya dia memberikan kesempatan untuk para musisi untuk tampil itu dengan banyaknya panggung. Nah itu kan juga memberikan kesempatan buat para musisi. Jadi saya merasa Ancol itu bonding dengan TSP karena selama ini kan mungkin kalian tahu Ancol kan menjadi salah satu tempat festival musik terbesar bahkan hingga internasional dan Mas Gana ini cukup mendukung sekali soal itu. Gitu. Jadi terima kasih sekali lagi buat Mas Gana. Luar biasa. Berarti emang sudah ini ya. Ada bond yang kuat gitu loh. Betul sekali. Tapi apa rasanya juga Mas Ari menjadi seseorang yang menjadi mimpi semua anak Indonesia tiap hari ke Ancol. Ya emang kerja di sana, Bang. Iya makanya kan jadi tiap hari ke Ancol. Iya benar-benar. Udah pernah ketemu si Manis, Mas? Jangan sampai. Tapi Mas ini kalau kita lihat ini kan jumlah audiensnya The Sounds Project selalu bertambah nih. Benar. Ini bagaimana sebagai venue akomodir bertambahnya audiens tadi? Betul. Seperti saya sampaikan tadi kan luas Eco Park kan 20 hektar. Jadi emang belum dioptimalkan secara maksimal. Tapi harapannya mungkin di nextnya nanti Sound Project bisa bikin di Ancol. Kebetulan kan secara konsep kalau kita lihat ini udah tadi saya sampaikan bonding ya. Jadi udah jadi kayak brand tersendiri nih TSP di Eco Park. Jadi emang sudah mudah-mudahan setiap orang dengan TSP pasti udah image itu di Eco Park. Betul. Jadi kalau yang saya sampaikan tadi secara luasan perlu dioptimalkan lagi. Bahkan juga kita kan memang sekitar ada lahan parkir itu kan kurang lebih 1.000 mobil ya. Yang bisa dipakai di sana. Kemudian juga kita ada beberapa pintu akses yang bisa diakses. Jadi harapannya sih ini kan lokasi Eco Park kan nggak terlalu jauh dari pintu masuk ya. Betul. Jadi kita pasti buka semua pintu kita untuk kelancaran supaya pengunjung bisa langsung masuk ke lokasi konser. Betul. Karena lokasinya parkirnya juga luas banget. Betul. Di mana-mana gitu ya kan. Tadi akses keluar masuknya juga gampang banget ya Ji ya. Benar. Jadi semua orang yang datang ke The Sounds Project dan juga ke Eco Park itu jadi aman gitu rasanya. Pasti dapat parkir lah di Eco Mansion, pasti dapat parkir di Ancol gitu kan. Jadi kalau nggak salah TSP bakal beli kantor di Ancol. Wah bener kan? Ya. Ya. Kayaknya nyawa Putri Duyung.
hari sebelum Sounds Project kan kalau loading kantornya di situ. Oh, gue pikir beli Kantor di situ. langsung kontrak di situ. Iya, iya, iya. Gue tanya Ancol sekarang pasirnya berapa butir? Gak usah. Oh, gak usah Ada dihitung. gitu. Banyak ya. Iya, iya. Tapi challenging venue di Ancol tuh kan kadang-kadang dari audiens tuh suka venue-nya pengennya di tempat lain, misalnya dia request di Kepayoran atau di BK, tapi sebenarnya Ancol itu punya memang tempat rekreasi gitu. Betul. Jadi memang cocok buat dijadiin konser musik gitu. Dan dari sisi gue pribadi sebagai promotor ngelihat ambience venue-nya, landscape-nya itu bagus banget tuh buat festival gitu. Di Eco Park tuh ada danaunya, ada rumputnya, tapi ada area indoornya juga, ada pohonnya ya meskipun konturnya naik turun gitu ya, mungkin gak flat, tapi ya serunya di Sounds Project akhirnya kayak gitu, orang pindah-pindah setiap stage. Bahkan ada istilah jembatan Sirotol Mustaqim tuh kalau kata penonton gue. Iya, serius itu namanya. Jadi emang udah ikonik banget buat penonton Sounds Project ngelintasin jembatan itu buat ngejar artis yang main gitu. Karena kebetulan konsentrasi artis besar headliner yang main itu kan antara di panggung indoor sama outdoor yang di Eco Park, Eco Venture sama di Eco Park. Jadi mereka harus melewati jembatan ini gitu. Jadi experience-nya bukan cuma nonton konsernya aja, tapi pindah-pindah stage-nya itu. Betul. Kalau ke Fuji Rock gitu misalnya lu sering kan antar stage jauh ya. Dan itu ya biasa aja gitu kan sebenarnya kita jalan. Tapi ada Pak jembatan kayak gitu juga. Jembatan Sirotol Mustaqim ada juga. Ada juga. Oh, ada Eco Park jalan-jalan. Eco Park Tokyo ya. Iya, jadi maksudnya jadi selain selain nonton musik, tapi eksplorasi sama landscape venue-nya juga kan mereka mau duduk-duduk bisa, mau ASEAN di indoor bisa, ya macam-macam yang bisa mereka lakuin gitu. Ada bisa sekeluarga yang cuma main aja, gelar tikar, bahkan gak nonton konsernya juga is fine aja gitu. Jadi memang piknik gitu ya. Apalagi kalau di foto juga bagus banget ya Eco Park gitu. Jadi memang mengakomodir banget gitu. Jadi meskipun banyak festival yang memilih untuk venue lain, tapi kalau gue tetap terasa Ancol itu ikonik, dan belakangan juga banyak banget band besar yang main di Ancol, event itu di Eco Park ataupun di Karnaval ya. Jadi salah satu destinasi wisata, tapi bisa dibilang ngakomodir kebutuhan kita juga sebagai promotor sebenarnya, dan punya venue yang konturnya bagus banget buat di festivalin gitu. Buat dijadiin festival tuh enak banget nge-explore gitu. Apalagi tadi Mas Ari bilang 20 hektar Mas ya? Iya. 20 hektar masih gede banget tuh ya lahannya ya. Per meter berapa Mas sekarang? Nggak usah. Nah, salah gue. Tapi benar, setuju sama Gana juga. Ancol itu kita mindsetnya udah tempat rekreasional juga. Jadi kalau misalkan udah tempat rekreasional, ada festival paket lengkap kan? Iya, betul. Mungkin tempat lain ya festival ya udah festival, tapi ini ke festival kita lagi nunggu band yang mau kita tonton, kita duduk di mana aja udah bagus banget. Spot fotonya the best. Nah, itu dia. Ya kan? Tapi dari pihak venue Mas, dari Ancol ada hal-hal apa fasilitas lagi nggak yang mungkin di-provide untuk The Sounds Project 8 di tahun ini? Ini yang baru nih, kita kerjasama dengan Transjakarta, jadi nanti kita akan buka jalur khusus dari Blok M ke Ancol. Wow, membantu, helpful banget dong. Nggak usah diterjemahin. Mantap, bagus sekali. Dari Blok M ke Ancol. Nggak pakai berarti itu Mas ya? Langsung? Rencananya sih seperti itu. Oh iya. Langsung mantap. Insya Allah bulan Juli ini akan diresmikan sama Pak Bu. Wih, gokil. Mau nyobain ah? Mantap. Dari kalau ke TSP dari Blok M berarti. Dari TSP ke Blok M? Iya, bisa juga dari Blok M. Lo kan abis jual baju nih. Blok M lo berangkat langsung. Jual bakal-bakal. Gue jual serabi. Serabi dulu. Emang ada di situ ya? Ada ya? Wah, jadi itu nanti berarti akan permanen rute itu? Iya, permanen. Pas banget. Mantap. Pas banget tadi buat Sounds Project berarti ya? Iya pas, timingnya juga pas, mantap. Jadi buat teman-teman rasa aku mager bawa kendaraan, rumahnya di Tangsel, Bekasi. Naik TJ aja. Langsung aja ke Blok M parkir, terus naik Transjakarta. Berarti yang itu kan yang silang-silang itu kan? Betul. Iya, yang itu kan ada stasiun MRT juga itu. Oh iya. Di situ. Wow, mantap. Keren-keren, tepuk tangan buat Ancol. Luar biasa, mantap. Luar biasa. Gue mau cek ke Blok M dulu bentar. Jangan buat Bang. Besok masih ada acara ini. Mas Ari, makasih banyak. Terima kasih Mas Ari. Luar biasa dari Ancol ya. Betul, kalau tadi Mas Ari dari Ancol selaku venue ya. Benar banget. Project dari tahun. Benar. Ini ada Authentic City. Yes. Ini salah satu sponsor yang selalu bekerja sama dengan Sounds Project sejak lama.
sejak tahun 2019. Wah, tepuk tangan untuk Authenticity luar biasa. Udah 6 tahun berarti kerjasama benar, Sounds Project ya. Benar. Dan ada Mas Harvey. Yeay. Apa kabar Mas? Baik ya. Oke, ini kita yang kayak kita tahu gitu ya, Authenticity itu kan selalu kolaborasi gitu, selalu kerjasama sama The Sounds Project. Bahkan nih di rangkaian pre-event gitu. Nah, kalau dari kacamata Authenticity sendiri dari Mas Harvey sendiri, apa yang membuat Authenticity itu selalu bekerja sama dengan The Sounds Project? Apalagi udah 6 tahun ya. Yoi, bener. Oke, mungkin kita udah melihat dari awal apa ya, misinya sama sih dari TSP sama Authenticity itu sendiri. Jadi kan bisa jadi wadah, bisa jadi platform buat anak-anak muda ya di Indonesia. Ya itu sih yang bikin kita jalan bareng terus dan setelah ada Authenticity Soundroom sendiri kita lihat juga jadi lebih melek gitu, kayak potensi musisi mudanya tuh banyak banget gitu dan besar. Nah, TSP sendiri kan punya platform yang besar ya. Ya harapannya sih bisa jadi ada dampak positifnya juga sih ke Authenticity gitu. Jadi apa ya, jadi platform yang di look up sama anak-anak muda gitu ya, terus bisa jadi aspirasi juga sih buat mereka. Tadi juga Gana sempat mention ya biar ekosistem di apa ya, industri musik dan industri kreatifnya tetap jalan terus. Benar. Satu nafas lah ibaratnya sama Authenticity. Satu nafas lain gitu. Dan tahun ini juga sebenarnya tadi Gana udah mention juga ya. Buat teman-teman media dan juga teman-teman undangan. Tahun ini ada program TSP X Soundroom Authenticity. Ini merupakan bagian dari Authenticity. Mungkin dari Mas Harvey, ini dari kacamata brand bisa kasih tahu nggak program ini sebenarnya kayak gimana sih? Boleh ceritain gitu. Oke, backstory-nya dulu kali ya. Boleh. Jadi Authenticity Soundroom itu udah ada dari 2018. Oke. Tujuannya ya balik lagi tadi ke poin yang awal. Ya sebagai wadah, sebagai platform khususnya musik ya. Itu buat apa ya? Buat show off karya-karya anak-anak muda di Indonesia gitu, terus ya ujung-ujungnya kayak di tahun ini ya kan, jadi bisa main di Music First, bisa ujung-ujungnya main di TSP juga gitu. Jadi udah dijelasin juga tadi udah hampir 4.000 ya yang sama isinya 4.000 yang sama isinya hampir 4.000 tuh edan gila, pusing sih pusing banget tuh masih. Terus dikurasi jadi top 100, terus jadi top 10, terus juga top 10-nya akhirnya dijuriin ya sama Mas Gana sendiri dari perwakilan Sounds Project-nya, Mas Benyo dari Musika, terus Mas Iga dari Bara Suara. Ya kalau emang penasaran ya sama penampilannya gimana, nanti sih jam 7 ya kan. Nanti malam itu ada tari novel tadi dari Depok, Inis, dari Jakarta sama Prau sih dari Pekanbaru, tuh keren-keren, harus pada nonton sih. Bagus banget. Ini lebih pusing lagi sebenarnya kalau dari 4.000 yang dikurasi jadi 3.999 ya. Cuma satu ya. Iya. Main semua. Nah, Soundroom ini kan edan. Ya kan dari 4.000 dikurasi 100, akhirnya jadi top 10 apa ini 3 yang terpilih. Dan 3-3-nya udah hadir. Betul. Coba kita panggil aja ke sini. Kita kenalin juga ya. Kita kenalin juga yang udah hadir, yang ada di sini. Kita panggil yang udah ada sama kita. Ada Iris. Dan juga ada perwakilan dari dan juga ada Mentari Novel. Wow, berhasil lolos di 3 Soundroom ya. Jadi mungkin masih ada yang gimana maksudnya. Jadi ya, Soundroom itu adalah di mana kesempatan untuk para musisi submission musik dan lagu lo yang masuk ke kita itu, yang masuk ke The Sounds Project dan juga Authenticity itu adalah hampir 4.000 submission, 4.000 musisi band. 3 orang ini ngambil rezeki dan jangan gituin dong. Jangan gituin. Dia yang memenangkan semuanya tapi bagus-bagus. Kita juga waktu itu MC juga, wah ini susah banget pilihnya. Akhirnya ketiga ini boleh tepuk tangan untuk ketiga musisi, 3 artis ya. Betul. Yang sudah memenangkan Soundroom kita kemarin, Sounds Project. Mungkin kita mau nanya dulu kali buat sama ini, terus juga Mentari sama Pro dari Pro ya. Boleh. Ini perasaannya kalian bisa main di Sounds Project dan juga Music Version seperti apa? Boleh. Oke. Oke, kamu dulu masih SD dong. Bukan, maksudnya kamu duluan gitu. Kamu dulu SD, dinosaurus juga dulu. Cek. Salam kenal semuanya, aku Inis. Iya. Selamat siang. Bawaannya kalau princess jangan malam bro.
Queenset bro. Iya, perasaannya pasti seneng banget ya. Karena dari sekian ribu, maaf teman-teman, kita tahun ini yang ngambil kesempatan. Sama rezekinya nih. Iya. Super excited banget, apalagi ini pertama kalinya aku main di festival actually yang sebesar ini. Yes. Terima kasih kesempatannya. Yeay. Ya, itu aja sih, sama pengen memperdengarkan musik aku lebih luas lagi. Semoga nanti pas perform bisa banyak teman-teman yang happy dengan performance aku. Oh, gitu. Alright. Oke, selanjutnya Mentari, kalau kemarin kan sudah ikutan juga Music Force juga kan ke beberapa daerah gitu. Iya, benar. Dari Bekasi, Depok, ke Tangsel, mungkin bisa dikasih tahu juga, di-share ke teman-teman juga seperti apa sih kemarin pas ikutan Music Force juga. Ya, sebelumnya terima kasih banyak buat tim TSP, Authentic City dan semuanya yang udah ngedukung. Karena pasti dengan semuanya ngedukung kita juga bisa ada di sini, acara ini bisa berjalan lancar. Termasuk kemarin adalah Music First gitu. Sebagai singer-songwriter yang rilis album gitu pasti pengen memperkenalkan karyanya kan gitu. Dan salah satu wishlistnya juga pasti main di festival. Dan ketika dikasih kesempatan main di road to-nya terus ketemu sama pendengar-pendengar baru, karena kan disandingkannya